Selamat pagi. Kembali bersama saya, Evangelis Inneke Wahyudi, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom aleichem rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Renungan hari ini akan saya ambilkan dari Injil Matai atau Matius pasal 22 ayat ke-37 sampai ayat yang ke-40. Saya akan bacakan untuk semuanya. Dan Yeshua berkata kepadanya, "Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Torah dan kitab para nabi." Oke, haleluya. Rekan-rekan semuanya, kita sudah baca tadi bahwa ternyata seluruh isi Torah dan kitab para nabi tergantung di dua perintah yang baru tadi ya. Jadi apa ya perintah yang baru tadi? Pertama, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap apa yang kita punya. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke rekan-rekan, dua tadi itu adalah rangkuman dari seluruh Torah dan kitab para nabi. Nah sekarang kenapa kita hari ini membahas soal ini? Karena ada yang ngomong sama saya ya, itu GPFO itu ke barat-baratan ya, nggak menjalankan Torah. Bentar, tunggu dulu, gue mau tanya. Kalau dia ngomong itu saya mau tanya, kamu bersedekah nggak? Ya, jam 80-an bersedekah nggak? Kalau bersedekah itu menjalankan Torah teman-teman. Karena kenapa? Firman Tuhan berkata itu adalah bagian dari Torah. Kita memberikan belas kasihan kepada orang-orang membutuhkan ya, kepada para orang-orang asing, yatim piatu, orang-orang miskin. Kita menunjukkan belas kasihan, ngasih makan. Itu kita menjalankan Torah. Jadi kalau ada yang bilang GPFO tuh nggak menjalankan Torah, tunggu dulu. Torah yang mana? Torah seremonial betul, sesuai dengan anggaran dasar daripada GPF. Kita nggak urusan sama Torah seremonial. Mau dikerjakan bagus banget. Pak, pakai tali zisit nggak Pak? Kalau saya pakai ya, tapi buat saya itu bukan bagian dari Torah ya. Itu cuma Torah seremonial. Dipakai bagus. Kalau nggak pakai gimana Pak? Ya udah nggak apa-apa ya. Sunat Pak, gimana Pak? Kita nggak ada sunat kalau orang Kristen. Ya brit milah, telat kalau brit milah. Kalau brit milah itu harus pada hari keberapa? Hari ke-8 ya. Jangan kamu kayak ikut sunat kayak agama-agama lain. Kita nggak kayak gitu ya. Tapi firman Tuhan juga berkata apa? Yang penting sunat hati. Hatinya gimana? Ya, kalau kita lakukan Torah, kita lakukan Torah. Mau sunat, yang penting sunat hati. Mau sunat beneran, mau brit milah, boleh. Tapi jangan kalau udah gede ya. Kenapa kalau udah gede? Ya udah bukan brit milah ya. Beda ya teman-teman. Jadi kalau Anda nih yang ada sekarang nih udah umur 45 tahun, Anda baru mau brit milah, boleh nggak? Nggak. Kenapa? Hari ke-8. Anak kamu aja nanti hari ke-8, atau cucumu aja ya hari ke-8. Itu baru brit milah. Kalau kalian sunat, ya boleh-boleh aja sih, tapi bukan brit milah. Artinya apa? Ya udah lu sunat aja. Kalau mau dibentuk-bentuk sekalian ya, dibentuk seperti apa? Ikan hiu, dibentuk kayak apa? Ikan flipper ya, dibentuk kayak apa? Transformer, terserah. Karena udah bukan brit milah. Brit milah itu hari ke-8. Jadi intinya teman-teman, intinya adalah kadang-kadang orang bilang ya lu pasti bilangnya nggak usah karena lu nggak disunat. Siapa bilang ya? Ada banyak dari antara hamba Tuhan GPF yang disebutnya disunat, tapi disunat karena agama lama mereka ada. Aduh karena apa? Karena main bola kecelakaan sampai berdarah, robek. Ada, sekalian dibenerin ya disunat sekalian. Tapi bukan brit milah. Jadi kalau Anda mau menjalankan Torah sesuai dengan Torah, brit milah itu hari ke-8. Jadi kalau Anda nih ada yang merasa udah melakukan Torah, udah brit milah, umur berapa waktu melakukan? 35. Kacau ya, ngaco itu udah telat, udah nggak bisa. Hari ke-8. Intinya teman-teman, intinya adalah kita menjalankan Torah nggak? Iya, kita menjalankan Torah, kita menjalankan spirit dari Torahnya, bukan Torah seremonial ya. Harus gini, harus gitu ya, nggak kayak gitu. Bahkan beberapa yang ada di Torah, ya nggak tahu Torah atau enggak, menurut mereka sih Torah ya. Kalau kita menggunakan ya, mengenakan firman Tuhan di dahi kita atau tangan kita, itu menjalankan Torah enggak? Menurut saya enggak. Karena spiritnya Torah adalah apa? Kita ingat, kita kerjakan, itu maksudnya ya. Bukan kita pakai
kotak doa ya, ada firman Tuhan ditulis kecil-kecil, lalu taruh di dahi kita, taruh tangan kita. Boleh nggak kalau mau pakai? Ya boleh aja sih. Bagus kok, daripada pakai tengkorak ya kan. Mending pakai firman Tuhan. Tapi buat saya pribadi itu cuma simbol. Torah yang benernya adalah pikirin, ingat, lakukan. Itu maksudnya ya. Jadi bukan untuk kita benar-benar kita pasang ya. Jadi kita lakukan Torah nggak? Kita lakukan Torah. GPF Hope berusaha untuk melakukan Torah. Kenapa? Setelah kita percaya dan diselamatkan, yang kita kerjakan apa? Ya standarnya Bapak Yahweh. Apa standarnya? Ya Torah yang kita kerjakan ya. Masa kita mau kerjakan standarnya agama lain? Enggak, yang kita kerjakan pasti Torah. Tapi Torah yang mana? Torah yang spirit atau Torah seremonial? Kalau seremonial kita kerjakan. Contohnya apa? Torah spirit. Kita merayakan Hari Raya Sukot. Kita rayakan. Kalau kita nggak ada dana, ya kita gabung sama GPF lain ya. Saya sukanya kalau nggak gabungnya itu ke Purwodadi karena dekat, atau ke Ambarawa ya karena dekat ya, karena pusat juga ya. Saya lakukan, kita rame-rame pergi. Tapi Torah yang lahiriah kita harus ke Yerusalem teman-teman. Nah buat Anda yang di sini Torah, lu ke Yerusalem nggak kalau Sukot gitu loh. Jangan nuding orang doang, salahnya doang. Kalau kita lakukan Torah secara rohani, kita lakukan, kita kuduskan hari Sukot dengan kita beribadah Sukot ya. Ya nggak apa-apa, nggak usah ke Yerusalem kalau saya ya. Yang penting beribadah ya. Yang penting hati kita mengarahkan hati kita kepada Bapak Yahweh, merayakan hari yang Bapak Yahweh perintahkan. Kita merayakan 7 hari raya, kita juga merayakan 7 sakramen ya. Kita nggak mau bahas sakramen, tapi intinya gini, Bapak Yahweh menjumpai umatnya secara rame-rame, itu namanya 7 hari raya. Bapak Yahweh menjumpai umat secara pribadi, itu yang namanya sakramen ya. Sakramen Anda jangan takut sama istilahnya, wah sakramen Pak, sakral ya, Katolik ya. Nggak gitu. Sakramen itu artinya adalah saat dimana itu saat yang kudus ya, saat yang sakral kita pribadi dengan Tuhan. Itu yang namanya sakramen ya. Jadi jangan kita, jangan kita termakan sama istilah ya teman-teman. Jangan kalah sama istilah, jangan kalah sama istilah ya. Jadi kalau saya ya GPF merayakan 7 hari raya dan merayakan 7 sakramen. Kamu juga kok misalnya apa? Baptisan, pertobatan, itu kan sakramen ya. Oh tapi kita bukan sakramen Pak. Ya istilahnya doang beda kan. Di kita tuh sakramen baptisan ya, sakramen pengurapan tuh sakramen menurut istilah kita ya. Nggak apa-apa, jangan kalah sama istilah, tapi kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan ya. Mau namanya sakramen, mau namanya apa, terserah. Tapi kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, lakukan. Firman Tuhan berkata apa ya? Kita harus bertobat, mengakui dosa kita, memanggil Yesus Masias sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sakramen pertobatan ya. Tapi nggak usah pakai istilah sakramen, kita harus bertobat. Amin. Ya, selamat tobat gimana? Kita dibaptis, sakramen baptisan. Ya, nggak usah pakai kata sakramen. Kita dibaptis. Amin, ya kan? Pokoknya kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, apapun istilah Anda. Kita lakukan juga Torah, kita lakukan Torah, spirit dari Torah. Kita lakukan, bukan Torah lahiriah, bukan Torah yang simbolis atau Torah yang cuma seremonial. Kita lakukan hati dari Torahnya, yaitu apa? Mengasihi Bapak Yahweh dengan segenap apa yang kita punya, mengasihi juga sama kita dengan segenap yang kita punya juga. Itulah Torah ya. Jadi kedua hukum itu tergantung seluruh isi Torah dan seluruh isi kitab para nabi. Haleluya. Amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.